Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara seiman Aslam Video Channel rahimakumullah. Masih pada pembahasan kisah Nabi dan Rasul Allah, dan di pertemuan ini saya akan menceritakan tentang ringkasan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub dan merupakan cucu dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yusuf sendiri mempunyai 12 orang saudara. Beliau merupakan anak ketujuh. Di antara ke-12 saudara Nabi Yusuf, hanya Bunyamin, saudara sekandungnya. Ibu kandung Nabi Yusuf wafat ketika ia berusia 12 tahun. Al-Quran mengawali kisah Nabi Yusuf alaihissalam saat ia masih muda. Ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud padanya. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Yang artinya, wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan tunduk dan bersujud di hadapanku. Quran Surah Yusuf ayat 4. Mimpi itu ia beritahukan kepada ayahnya. Yakub lalu menyuruhnya agar tidak memberitahukan mimpi itu kepada saudara-saudaranya yang lain, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kedengkian. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Hai anakku, jangan kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, sebab akan menimbulkan kedengkian di hati mereka, sehingga mereka tergoda oleh setan untuk mengatur siasat mencelakakanmu. Mereka akan membuat tipu daya dan berbuat makar terhadapmu. Sesungguhnya setan adalah musuh manusia yang sangat nyata. Quran Surah Yusuf ayat 5. Nabi Yusuf alaihissalam juga merupakan anak yang disayangi oleh Nabi Yakub, sehingga saudaranya merasa cemburu, dan satu ketika mereka bermufakat membuat suatu rencana untuk membuang Nabi Yusuf. إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita adalah satu kelompok yang kuat dan lebih bermanfaat bagi ayah daripada mereka berdua. Dengan lebih menganak emaskan Yusuf dan saudara kandungnya daripada kita, sesungguhnya ayah kita telah keliru dan jauh dari kebenaran, padahal kebenaran itu amat jelas. Quran Surah Yusuf ayat 8. Singkat cerita, satu hari dilaksanakanlah rencana jahat mereka itu. Saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada ayahnya untuk membawa Yusuf pergi bermain bersama-sama mereka seperti biasa. Lalu Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan mereka untuk membawa Yusuf, seraya berpesan agar mereka senantiasa menjaga Yusuf saat bermain. Berangkatlah ke-12 saudara ini dengan perasaan yang puas, karena segera mereka akan menjalankan rencana jahat itu. Dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah sumur, lalu mereka berpura-pura membujuk Yusuf untuk melihat ke dalam sumur, untuk mengambil air untuk diminum, karena dahaga setelah jauh berjalan.
Lalu Yusuf tanpa menaruh curiga mengikuti permintaan saudara-saudaranya itu. Lalu ia masuk ke dalam sumur. Namun yang terjadi setelah itu sungguh di luar pemikiran Yusuf. Saudara-saudaranya itu lalu beranjak pergi untuk pulang ke rumah, meninggalkannya seorang diri di dalam sumur. Sesampainya di rumah, mereka bersandiwara dengan raut wajah yang sedih, menyampaikan kepada ayahnya bahwa saudara mereka yaitu Yusuf telah dimakan binatang buas saat mereka sedang bermain. Mendengar hal itu, Nabi Yakub alaihissalam terkejut dan sedih, seraya berkata, "Bukannya sudah kusampaikan agar Yusuf selalu berada di bawah pengawasan kalian?" Singkat cerita, seorang dirilah Nabi Yusuf di dalam sumur itu dan terus memikirkan apa kesalahannya sehingga saudaranya tega berbuat hal ini kepadanya. Bersyukur tidak dalam waktu berapa lama, datanglah segerombolan kafilah yang sedang dalam perjalanan menuju Mesir melewati sumur tersebut. Mereka berhenti untuk mengambil air. Alangkah terkejutnya mereka. Bukan air yang mereka dapatkan, melainkan pemuda tampan yang ada di dalam sumur itu. Lalu Nabi Yusuf pun dibawa ke Mesir untuk dijual, dijadikan budak. Dalam satu riwayat mengisahkan Nabi Yusuf kemudian menjadi pelayan di rumah raja hingga beberapa tahun kemudian. Kian lama Nabi Yusuf pun tumbuh menjadi lelaki tampan dan rupawan, hingga istri raja yang bernama Julaika merasa terpesona akan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Diceritakan pernah satu ketika di kerajaan sedang melakukan pesta yang mengumpulkan banyak tamu sehingga menyiapkan banyak hidangan. Saat itu Nabi Yusuf sibuk diminta untuk menyiapkan semua hidangan yang membuatnya mondar-mandir ke sana kemari, hingga semua tamu wanita matanya tertuju memandangi ketampanan Nabi Yusuf. Dan saking terpesonanya, salah seorang tamu tanpa sengaja mengiris jarinya sendiri sampai berdarah saat memotong makanan. Dan hal itu tidak terasa olehnya, yang saat itu sudah terpesona sekali memandangi ketampanan wajah Nabi Yusuf. Karena pesona dan ketampanan itulah yang membuat Julaika tertarik dan berusaha menggoda Nabi Yusuf. Ia terus merayu Yusuf agar mau menggaulinya. Dalam satu riwayat diceritakan, di saat istana sedang sepi, Julaika memaksa Yusuf masuk ke kamarnya dengan segera menutup pintu kamar itu rapat-rapat. Ia memaksa Yusuf untuk menggaulinya. Hasratnya kepada Yusuf semakin menggila. Bisikan setan telah membuat Julaika lupa segalanya. Yang ada di dalam pikirannya saat itu adalah Yusuf harus tunduk dan takluk kepadanya. Tapi atas penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yusuf tetap bersikeras menolak bujuk rayu Julaika. Karena semakin terdesak, Yusuf segera berlari ke arah pintu keluar kamar. Tapi Julaika mengejar dari belakang dan mencengkeram baju bagian belakang Yusuf hingga robek. Pada saat itulah suami Julaika muncul di depan pintu. Julaika panik dan justru memfitnah Nabi Yusuf di depan suaminya. Julaika berkata bahwa Nabi Yusuf hendak melakukan perbuatan tercela kepadanya. Nabi Yusuf berikhtiar membela diri dengan mengatakan kepada raja bahwa yang dikatakan Julaika tidaklah benar. Yusuf berkata, "Saya tidak melakukan perbuatan tercela ini."
Justru istri tuanlah yang memaksa saya melakukan hal ini, dan saya terus menolak dan menghindar hingga baju ini menjadi buktinya bahwa baju ini robek di bagian belakang disebabkan cengkraman Zulekha di saat saya berupaya menolak dan pergi keluar kamar ini. Mendengar penjelasan Yusuf, raja tertegun dan percaya kepada Yusuf daripada perkataan istrinya itu. Namun, sang raja tetap menghukum Yusuf, walaupun ia tahu kenyataan kebenaran akan peristiwa tersebut. Hal itu terpaksa ia lakukan untuk melindungi nama baik istri dan keluarganya. Yusuf pun akhirnya mendekam dalam penjara. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada permintaan mereka kepadaku, sebab itu berarti melanggar perintahmu. Kalau saja engkau tidak melindungi aku dari makar dan tipu daya mereka, niscaya aku cenderung mengikuti mereka, sehingga aku termasuk orang-orang bodoh dan bersalah. Quran Surah Yusuf ayat 33. Demikianlah ringkasan kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul Allah. Hikmah yang bisa kita petik dari ringkasan kisah ini adalah tentang sosok Nabi yang soleh, taat, dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang benar, kesempurnaan adalah dari Allah dan milik Allah. Kesilapan, kekurangan, dan kesalahan adalah diri saya pribadi sebagai seorang hamba yang lemah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.